dari kelompok 1 ingin membahas tentang beban dan belanja. Tonton sampai habis ya video ini. Bye-bye. Nah, ada beberapa rumusan pembahasan pada materi kami kali ini. Yang pertama ada definisi beban dan belanja, yang kedua klasifikasi beban dan belanja, yang ketiga bentuk pengakuan beban dan belanja, yang keempat pengukuran beban dan belanja, yang kelima penilaian beban dan belanja, dan yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan beban dan belanja. Nah, yang pertama apa sih pengertian beban dan belanja itu? Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Ada beberapa perbedaan antara beban dan belanja. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual, sedangkan belanja diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas. Beban merupakan unsur pembentuk laporan operasional atau LO, sedangkan belanja merupakan unsur pembentuk laporan realisasi anggaran atau LRA. Beban sendiri menggunakan kode akun 9 dan belanja menggunakan kode akun 5. Selanjutnya, klasifikasi beban dan belanja. Beban dan belanja diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah. Yang kedua, klasifikasi ekonomi. Yang ketiga, klasifikasi belanja dan beban. Klasifikasi belanja menurut ekonomi. Yang pertama, belanja operasi, yang dimana belanja untuk pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Yang kedua, belanja modal, meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, irigasi dan jaringan, dan aset tak berwujud. Yang ketiga, belanja lain-lain atau tak terduga, pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan diharapkan tidak berulang. Menurut jenis belanja, adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melakukan suatu aktivitas, seperti contoh di bawah ini. Selanjutnya, menurut organisasi. Klasifikasi belanja menurut organisasi adalah pengelompokan belanja berdasarkan struktur organisasi atau unit kerja dalam suatu pemerintahan atau lembaga. Klasifikasi ini digunakan untuk menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu belanja dan untuk memudahkan pengawasan serta evaluasi terhadap penggunaan anggaran. Dalam klasifikasi ini, setiap unit organisasi seperti kementerian, dinas, atau bagian lainnya memiliki alokasi anggaran yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Beberapa tujuan klasifikasi belanja menurut organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah pengawasan dan pertanggungjawaban. Yang kedua, memastikan alokasi anggaran sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing unit organisasi. Yang ketiga, menyederhanakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Yang keempat, menambah transportasi dalam penggunaan anggaran di setiap unit kerja. Contoh, dalam sebuah kementerian, klasifikasi belanja bisa dibagi per unit atau subunit seperti sekretariat jenderal, direktorat jenderal, atau balai. Menurut fungsi, merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Seperti contoh di samping ini, kode 01 uraian fungsinya pelayanan umum, kode 02 pertahanan, kode 03 ketertiban dan keamanan, kode 04 ekonomi, begitu juga dengan selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengakuan beban dan belanja. Pengakuan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu terjadi timbulnya kewajiban, yang kedua terjadinya konsumsi aset, yang ketiga itu terjadinya penurunan masa manfaat. Nah, timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas.
dari kas umum daerah. Dan terjadinya konsumsi aset itu adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi. Contohnya itu aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga itu terjadinya penurunan masa manfaat. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Nah, metode pengakuan beban yaitu ada dua, pendekatan beban dan pendekatan aset, di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan aset itu dimaksud untuk digunakan untuk konsumsi segera mungkin. Dan pendekatan aset itu di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu disebut untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga. Nah, pengakuan beban operasi yaitu beban pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah. Yang kedua, beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui saat bendahara pengeluaran pembuatan bukti tagihan SPP atau LS dengan jenis tagihan belanja operasional, dan saat terbitnya dokumen surat pemerintah pencairan dana atau SP2D, LS akan diakui bersamaan dengan pengeluaran kas atau basis kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Dan yang ketiga itu beban pegawai dengan mekanisme UP akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat bertanggung jawab atau SPJ dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Dan pengakuan beban operasi. Nah, pengakuan beban operasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, beban barang dan jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga, yaitu ketika bukti penerimaan barang atau jasa, berita acara serah terima ditandatangani dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurangan beban. Yang kedua, beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Yang ketiga, beban distribusi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul. Yang keempat, beban ilmiah beban hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau MPHD. Yang kelima, pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan pengeluaran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas atau yang disebut dengan basis kas. Dan saya juga akan menjelaskan tentang pengakuan beban transfer. Nah, beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diakui daerah yang berhak menerima. Maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelumnya mengeluarkan kas atau basis kas. Pengakuan beban non-operasional. Pengakuan beban non-operasional berdasarkan pada saat timbangan kewajiban. Dengan alasannya kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadi beban ini, maka timbulnya kewajiban diakui bersama dengan pengeluaran kas atau basis kas. Pengakuan beban luar biasa. Pengakuan beban luar biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi pelarihan hak kepada pihak ketiga kewajiban akuntansi pemerintah Kabupaten Bangka Barat lampiran 4 dan 2 dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini, maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas atau disebut juga dengan basis kas. Yang keempat ada pengukuran beban dan belanja. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan asas bruto. Yang pertama, pengukuran belanja. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal bruto yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran
dari kas negara, yaitu surat perintah membayar atau pengesahan oleh Bendahara Umum Negara berupa surat pengesahan hibah langsung atau perintah pembukuan atau pengesahan. Belanja langsung termasuk di dalamnya transfer keluar, dibukukan sebesar SPM LS atau SP2D LS yang terbit. Belanja yang menggunakan uang persediaan dibukukan sebesar SP2D atau GU yang terbit atas belanja tersebut. Transaksi belanja dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Yang kedua ada pengukuran beban. Beban dicatat sebesar kewajiban yang timbul, aset yang telah dikonsumsi atau penurunan manfaat atau potensi jasa yang terjadi. A. Beban pegawai. Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai yang dimaksud. B. Beban persediaan. Beban persediaan dicatat sebesar persediaan yang dipakai. Jika persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual, maka pengukuran beban persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. C. Beban jasa. Beban jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen, misalnya berdasarkan tagihan listrik. D. Pemeliharaan. Beban pemeliharaan dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapat persetujuan dari kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen. E. Perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber seperti bukti-bukti pembayaran perjalanan dinas atau dokumen sumber lain yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen. F. Beban bunga utang. Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Beban subsidi. Beban subsidi dicatat sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan. Kemudian ada beban hibah. Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang atau jasa dicatat sebesar nilai wajar barang atau jasa tersebut saat terjadinya transaksi. Kemudian ada beban bantuan sosial. Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang atau jasa oleh pihak ketiga. Kemudian ada beban lain-lain. Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap atau aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan pejabat perbendaharaan. Kemudian ada beban penyisian piutang tak tertagih. Beban penyisian piutang tak tertagih merupakan beban yang timbul akibat adanya piutang yang mungkin tidak dapat ditagih. Kemudian ada beban penyusutan aset tetap. Beban penyusutan aset tetap merupakan beban yang timbul sehubung dengan penggunaan aset tetap yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai aset tetap yang terkait. Dan yang terakhir ada beban amortisasi aset tak berwujud. Beban amortisasi aset tak berwujud merupakan beban yang timbul karena berjalan waktu terkait pemanfaatan aset tak berwujud. Selanjutnya, penilaian beban dan belanja. Penilaian beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi atau line item. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung. Nah, di sini saya akan membahas tentang penyajian dan pengungkapan beban dan belanja. Apa sih penyajian dan pengungkapan beban dan belanja itu? Penyajian dan pengungkapan beban dan belanja adalah bagian penting dalam laporan keuangan, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Berikut penjelasan mengenai masing-masing penyajian dan pengungkapan beban dan belanja.
Di sini yang pertama, saya akan membahas tentang penyajian beban dan belanja. Penyajian beban dan belanja dilakukan dalam laporan laba rugi untuk perusahaan swasta atau dalam laporan realisasi anggaran untuk sektor pemerintah. Beban dan belanja diungkapkan dengan detail agar memberikan informasi yang akurat tentang penggunaan sumber dayanya. Penyajian ini umumnya dilakukan dalam bentuk kategori atau klasifikasi tertentu, seperti yang pertama, klasifikasi menurut jenis, seperti gaji, barang dan jasa, penyusutan, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, klasifikasi fungsional atau program untuk menunjukkan alokasi anggaran sesuai fungsi atau program seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah klasifikasi organisasi berdasarkan unit atau bagian organisasi yang bertanggung jawab atas pengeluaran tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengungkapan beban dan belanja. Pengungkapan beban dan belanja dalam catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan penjelasan tambahan terkait rincian beban dan belanja yang disajikan. Pengungkapan ini memberikan informasi tentang yang pertama adalah kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah penjelasan tentang metode dan dasar yang digunakan untuk mencatat beban dan belanja. Dan yang kedua adalah rincian beban dan belanja tertentu, misalnya seperti penjelasan tentang belanja modal dan belanja operasional, seperti rincian per kategori atau akun penting lainnya. Dan yang ketiga adalah komitmen dan kontingensi, di mana pengungkapan ini mengenai kewajiban yang mungkin timbul di masa depan atau komitmen yang belum terselesaikan terkait beban dan belanja. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah perubahan kebijakan atau perubahan estimasi akuntansi, di mana perubahan ini adalah perubahan signifikan, maka perlu diungkapkan dampaknya terhadap laporan keuangan. Berikut ini adalah contoh soal mengenai beban dan belanja. Pada tanggal 5 Februari 2012, SKPD Kabupaten ABC melakukan pembelian barang dan jasa yakni berupa ATK sebesar 1.500.000, yang mana ATK tersebut akan segera digunakan pada kegiatan. Pembelian ATK tersebut oleh bendahara pengeluaran belum dilakukan pembayaran dan barang dan jasa yang dibeli telah diterima oleh penyimpan barang atau pengurus barang dengan berita acara serat terima barang dari rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut, maka PPKD SKPD akan melakukan jurnal sebagai berikut ini. Untuk jurnal LO dan neraca, beban persediaan ATK sebesar 1.500.000 di debit, utang belanja ATK sebesar 1.500.000 di kredit. Nah, pada tanggal 12 Maret 2012, Bendahara Pengeluaran SKPD Kabupaten ABC melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2D LS dan pembayaran tersebut telah diterima oleh rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut, PPKD SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut ini. Jurnal LO dan neraca. Utang belanja ATK sebesar 1.500.000 di debit, RKPPKD sebesar 1.500.000 di kredit. Untuk jurnal LRA, belanja ATK sebesar 1.500.000 di debit, perubahan sal sebesar 1.500.000 di kredit. Selanjutnya jurnal pencatatan LO dan neraca. Utang belanja ATK di debit sebesar 1.500.000, kas di bendahara pengeluaran sebesar 1.500.000 di kredit. Untuk jurnal LRA, belanja ATK di debit 1.500.000, perubahan sal di kredit 1.500.000. Sekian pembahasan kami mengenai beban dan belanja. Terima kasih ya sudah menonton video kami sampai selesai. Bye!